Yeah, hello student. Good morning everybody. How are you this morning? Yeah, I hope you are fine. Keep spirit and you are ready to join my subject this morning. Yeah, although we are in pandemic, situation of pandemic, and I hope my student always keep spirit. Yeah, I hope keep spirit to studying English, and I'm sure you are ready to join my subject this morning. Alright, untuk anak-anak kami, selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya? Saya harap Anda baik-baik saja, tetap sehat, tetap semangat, walaupun kita berada pada situasi pandemik. Ya, jadi kita jangan menjadi penghalang untuk melaksanakan pembelajaran. Kita tetap semangat. Ya, I hope keep spirit and spirit to join my subject. Alright, today our material about bahasa Inggris, ya, bahasa Inggris. And before I explain you the material of English subject, ya, I will explain you the aim of learning atau tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar, basic of competence. Yang pertama, menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi, transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran sesuai dengan konteks penggunanya. Perhatikan unsur kebahasaan should and can. Nah, berikutnya, menyusun teks, interaksi transaksional, lisan dan tulis, pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Ya, itulah kompetensi dasar. Yes, I will explain you the basic of competence. Ya, to other you understand about material in the next material. Okay, topik kita untuk hari ini, ya, we talk about offering and suggestion. Ya, offering artinya menawarkan dan suggestion artinya memberi saran. Okay, last week I will give you material. Minggu lalu saya telah memberikan materi, tapi bukan dalam bentuk video, tapi bentuk PPT saja. Jadi kita akan bahas sekarang, ya, materi minggu lalu. Baru nanti kita lanjutkan materi berikutnya. Di situ, there are some grammatical errors in the sentence given below. Cycle mistake in each other. Then rewrite the sentence. If there are any mistake, put a tick mark next to the sentence. Jadi di sini menelaah mana yang salah dalam satu kalimat. Di situ, let's go to the Sashi of restaurant for lunch. Ya, mari kita pergi ke sebuah restoran yang bagus untuk makan siang. Ditentukan nanti mana yang salah di situ. Shall we have a meeting on afternoon Saturday? Apakah kita mengadakan rapat pada sore Sabtu? Yang ketiga, can I get you a glass juice off? Ya, boleh saya memberikan Anda segelas jus. Misalnya di sini, mana yang salahnya di sini? Can I get you a glass juice off? Berarti letak off-nya dikasih sebelum juice. Itu yang salahnya. Diperbaiki. Jadi saya memberikan terjemahan, ya, biar mudah Anda untuk memahami kalimatnya. I translate the sentence, ya, to other easier to understand the task. Next number. Let me take you home. Let me take you home. Ayo, saya antarkan kamu pulang ke rumah. If you want, I will car the wash for you. Jika kamu mau, saya akan mencuci mobil ini untukmu. I will car the wash for you.
Nah, mana yang salah di sini? Di nomor 5. Berarti I will wash the car for you. Nah, itu yang sebenarnya. I will wash. Saya akan mencuci mobil ini untukmu. Number 6. Shall home we go now? Shall home we go now? Ini terjemahnya, apakah kita pulang sekarang? Akankah kita pulang sekarang? Berarti mana yang salah di sini? Shall we go home now? Nah, itu yang perlu diperbaiki ya. Shall we go home now? Bukan shall home we go now. Nah, itu yang salah. Number 7. Would you like your another glass of juice? Ya, maukah Anda minum lagi jus yang lain? Would you like another glass of juice? Nah, berarti ini sudah benar ini. Number 8. You should finish your work today. You finish your work today. Nah, kamu selesaikan pekerjaanmu hari ini. Nah, mana yang salah di sini? Nah, berarti yang salah you. You diganti dengan your. Akhirnya kamu menyelesaikan pekerjaanmu hari ini, bukan you work. Number 9. Can I help you with something? Can I help you with something? Bolehkah saya membantu Anda untuk mengambilkan sesuatu? Can I take? Apa kira-kira yang salah di situ? Can I help you with take something? Itu yang benarnya. Can I help you with something? Ini yang salah ya. Ini agak janggal mendengarkan. Berarti yang sebenarnya, can I help you can I help you take with something? And number 10, shall I bring you a jacket? Shall I bring your jacket? Ini sudah benar ini. Bolehkah saya membawa jaketmu? Nah, berarti itulah tugas PPT yang saya berikan minggu yang lalu. Sekarang kita lanjut. PPT berikutnya. Respond, suggestion, and offers given below. Maksudnya bagian C ini merespon saran atau tawaran di bawah ini. Jadi apa kira-kira responnya? Sudah Bapak jelaskan beberapa minggu yang lalu. How to respond, the suggestion and offer. Pertama, can I help you? Ya, what is the response? Bolehkah saya membantu Anda? Nah, apa kira-kira responnya di sini? Anda tuliskan ya. Number 2, why don't you go and get something to eat? Mengapa kamu tidak pergi dan memakan sesuatu? Mendapatkan makanan. Mengapa kamu tidak pergi dan makan? Number 3, why don't you join us for lunch? Mengapa kamu tidak ikuti kami untuk makan siang, bersama dengan kami makan siang? Ya, apa jawabannya? Next number, shall I bring a book to read? Bolehkah saya membacakan sebuah buku untuk dibaca? Ya, mungkin di situ ada seseorang menunggu sesuatu, jadi dia menawarkan bantuan untuk memberikan buku untuk dibaca. Number 5, why don't we meet at the bookstore tomorrow at 5 p.m. Mengapa kita tidak bertemu saja di toko buku besok jam 5 sore? Mengapa kita tidak bertemu saja di toko buku besok jam 5 sore? Maka apa kira-kira jawabannya di sini? Ini bentuk saran atau tawaran. Let's all eat together. Number 6. Ya, ayo kita makan bersama-sama. Number 10. Would you like a glass of water? Maukah Anda minum segelas air? Ya, maka apa kira-kira responnya di situ? Anda hanya memberikan respon. Bagaimana? Gampang kan? Ya, I hope you can do the task. Jadi ini minggu lalu yang saya berikan bahannya, tapi belum saya jelaskan. Jadi baru hari ini saya berikan penjelasan tentang soal yang saya berikan. Oke, kita lanjut. Ini tugas yang baru. Tugas yang baru. Ini masih nomor 8 ini. Would you like me to do the ironing for you? Would you like me to do the ironing for you? Yeah. Number 9. I will wash the car if you like.
Ya, I will wash the car if you like. Saya akan mencuci mobil ini jika mau. Number 10, I think we should go and pick up your father up from the airport. Ya, saya pikir kita seharusnya pergi dan menjemput ayahmu dari airport atau bandara. Oke. Itu materi minggu yang lalu. Sekarang kita masuk materi yang baru, dan ini Anda mengerjakan materi ini. Jadi nanti cara mengerjakannya, ya, kamu kerjakan di selembar kertas, dan setelah itu Anda foto dan kirim ke Google Classroom. Ini materi tugas yang baru. Complete the transactional conversation based on the suggestion and offers given below. The first one is done for you. Maksudnya di sini bagian D-nya, lengkapi percakapan transaksional berdasarkan suggestion atau saran atau tawaran yang telah diberikan di bawah ini. Nomor 1 telah dikerjakan untukmu. Situasi percakapannya di airport. This is a conversation between an airline counter attendant and a customer. Jadi situasi percakapannya di airport, dan percakapan ini antara petugas bandara dengan customer, dengan yang naik ke pesawat, yang di situ, good morning, can I have your ticket please? Ya, selamat pagi, bolehkah saya melihat tiketnya? Do you have any luggage? Apakah Anda memiliki bagasi? Ya, biasanya ini kalau kita naik pesawat, yaitu petugas yang ada di pesawat ya selalu menanyakan tentang itu, apakah kita memiliki bagasi. Ya, karena biasanya bagasi itu dibayar lagi selain dari pembayaran tiket. Di situ bagian B, yes, one suitcase. Ya, saya memiliki barang. Barang di situ ada suitcase. Berarti inilah percakapan antara counter attending dengan a customer. Berikutnya, katanya petugas bandara mengatakan, please place it here. Please place it here. Ya, silakan letakkan di sini. Please place it here. Would you like a window or in Iceland seat? Apakah Anda duduknya di dekat jendela atau di bagian dalam? Makanya, okay, sure. Is anything else I can do for you? Apakah ada lagi yang bisa saya bantu? Maka katanya, you are welcome. Terima kasih banyak. Here is boarding pass. Boarding pass itu biasanya kalau kita di pesawat itu ada boarding pass-nya akan diberikan kepada kita. Please be a gate B. 30 minutes before boarding, have a nice flight. Silakan Anda melewati di gerbang bagian B. 30 menit sebelum 30 menit lagi kita akan check in, dan katanya have a nice flight. Semoga penerbangan Anda menyenangkan. Oke, kita lanjut. Itu contoh yang sudah dikerjakan. Ini tadi bagian D, nomor 1 A, B sampai B. Itu yang satu contoh yang sudah dikerjakan. Oke, sekarang ini tugasnya. At the hotel. Percakapannya di hotel. Ini tentang conversation about offering and suggestion. The conversation is between a concierge and a hotel and a customer. Jadi percakapannya di hotel ini. Bagaimana kalau kita menginap di hotel dan di situ ada percakapan, good evening, can I help you? Ya, selamat malam, bolehkah saya membantu? Katanya, good evening, yes please,
I would like a room for the night. Ya, terima kasih. Selamat malam juga. Saya ingin sebuah kamar untuk malam ini. Nah, biasanya kalau ada menginap di kamar, apa kira-kira yang mereka cakapkan di situ? Nah, misalnya ketika dia mengatakan ada kamar. Nah, setelah ada kamar, maka dia akan memberikan kunci kamar. Nah, setelah diberikan kunci kamar, maka dia menunjukkan kamarnya nomor berapa. Nah, setelah menunjukkan kamar nomor berapa, dia menunjukkan posisi kamarnya di mana. Nah, setelah dia menunjukkan posisi kamar di mana, ya maka dia mengatakan thanks, good night. Nah, itu khusus untuk nomor 2. Nah, ini nanti Anda kerjakan ya dengan kata-kata situasi. Bagaimana situasi kalau seseorang menginap di dalam hotel. Nah, jadi sudah ada percakapan pembuka dan sudah ada penutup. Oke, kita lanjut. What movie should we watch? Apa film yang akan kita tonton? This is a conversation between two friends. Nah, jadi ada dua orang sahabat sedang memperbincangkan tentang pilihan-pilihan untuk menonton di bioskop. Nah, katanya, let's watch a movie. Nah, ayo kita menonton film di bioskop. Di Gunung Sitoli tidak ada bioskop ya. Tidak ada. Mungkin kalau di seberang ada. Mudah-mudahan ke depan ada bioskop di Gunung Sitoli ya. Karena percakapan ini agak tapi sekitar tahun 90-an dulu ada bioskop ya. Nah, sekarang tidak ada lagi. Oke, what kind of movie? Apa jenis filmnya? Film apa? Nah, ada film India, ada film Barat, ada film apa? Maka katanya romantic movie, film romantis. Anda pernah menonton film romantis? Ya, kalau menonton film romantis kadang-kadang kita bawa baper ya. Nah, katanya I don't like romantic movies. Let's watch something else. Saya tidak suka film romantik. Nah, romantis, ayo kita menonton film yang lain. Apa film yang lain lagi? Nah, jadi apa kira-kira di sini ditambahkan berdasarkan percakapan sebelumnya? Ada saling memberikan saran tentang film yang mereka tonton. Nah, jadi silakan Anda mengisi ini ya. Oke, kita lanjut. At a store, di toko. Apa percakapan mereka di toko? The conversation is between a store attendant and a customer. Nah, jadi percakapan ini antara pelayan toko dengan customer, dengan pelanggan. Nah, katanya di situ, hi there, how can I help you? Ya, halo di sana, bagaimana, apa yang bisa saya bantu? Maka katanya, I would like to return the shirt for a refund. Ya, saya ingin mengembalikan kemeja yang telah saya beli. Ya, kenapa dikembalikan kemeja? Nah, katanya, what is the problem with the shirt? Apa masalah dengan kemejanya? Nah, maka kamu tambahkan di sini di bawah. Apa kira-kira masa yang mereka omongi di bawah ini kamu tambahkan. Ya, mungkin katanya shirtnya, kemejanya terlalu kecil atau terlalu besar. Ya, maka mungkin apa kira-kira tawaran yang diberikan kalau kemejanya terlalu besar? Ya, mungkin kalau terlalu besar, ya kenapa tidak kamu kasih saja sama bapakmu? Ya kan? Kalau dikasih saja sama kakekmu, kan besar. Kalau terlalu kecil, mungkin pelayan toko menawarkan, kenapa tidak kamu kasih sama adikmu? Ya kan? Ya, mungkin ini memberikan jawaban. Nah, memberikan jawaban, ya mungkin dia menjawab, maaf saya tidak punya adik, saya anak paling bungsu. Ya, mungkin kalau dia memberikan, kenapa kamu tidak kasih sama abangmu? Ya, mungkin ini menjawab, kalau terlalu besar, ya maaf saya anak sulung, saya tidak punya abang. Nah, baru kira-kira apa jawaban di bawahnya yang mereka omongkan. Oke, can you understand? Kita lanjut lagi the next material. Ini tugas berikutnya, ada 2 jenis tugas untuk hari ini.
Jadi tugas ini agak unik sedikit. Jadi kenapa uniknya? Anda diperhadapkan pada sebuah masalah. Anda berpergian, ketika berpergian Anda pergi dengan 2 orang teman. Jadi 2 orang temanmu ini tidak akur satu dengan yang lain. Jadi Anda juga bertiga berpergian dengan 2 orang teman. Jadi kalau itu mereka tidak akur satu dengan yang lain, maka itu satu masalah. Di sini perhatikan. Use the thinking technique, think, pair, share, to offer and suggest a solution to the problem given below. Kamu memikirkan sebuah teknik. Think, berpikir, pair, pasangan, and share, itu artinya membagikan atau the solution of the problem given below. Solusi yang kamu berikan di bawah ini. You came to know that your friends had a fight. Ya, kamu tahu bahwa temanmu ini sudah berantem dan mereka tidak bicara satu dengan yang lain untuk selama beberapa saat. Since you a common friend, kamu juga teman mereka dan sangat susah atau sangat sulit karena bagi kamu karena kamu ingin jalan-jalan bersama dengan mereka. Kamu ingin jalan-jalan bersama dengan mereka, tetapi mereka tidak akur satu dengan yang lain. You have to find a way to offer a suggestion, a solution. So the fight is over. Ya, maka kamu harus menemukan saran atau tawaran solusi dari mereka itu sehingga ketidakakuran mereka bisa selesai. Jadi apa kira-kira saran yang bisa kamu berikan? Perhatikan di bawah ini. Think. Yang kamu pikirkan about the suggestion and offers you can make a solve the problem. Yang kamu pikirkan tentang suggestion atau saran tawaran yang bisa kamu buat dan kamu berikan pemecahan masalah dari temanmu. Pair. In pair, maksudnya pair di sini berpasangan. In pair, discuss the best suggestion and offer. Give at last for. Jadi coba Anda diskusikan saran yang paling baik atau tawaran yang paling baik, ya minimal 4 dari masalah temanmu. Share. Maksudnya share di sini. Kemudian share the outcome of your discussion by acting it out in front of your teachers and classmate. Kemudian Anda menyajikan atau membagikan hasil dari pemikiranmu dan kemudian kamu praktekkan di depan kelas dan juga di depan teman-temanmu. Itu tugas kita untuk hari ini. Oke, itu saja dulu. Hari ini kita memberikan tugas dan silakan Anda kerjakan. Ditulis dalam selembar kertas, bukan di selembar kertas tapi di dalam buku catatan, dan nanti buku catatanmu Anda foto. Setelah difoto dan hasil fotonya kamu kirim ke Google Classroom dan saya akan periksa. Oke. Demikianlah pertemuan kita untuk kali ini, dan kepada anak kami, ya tetap semangat belajarnya. Ya, jangan terlena dengan situasi pandemik, ya karena masa depanmu sangat penting, dan tetap belajar lebih giat lagi. Ya, semoga kita berharap pandemi ini akan segera berakhir. Good morning and see you next meeting. Tetap semangat belajarnya. Tuhan memberkati dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Yahoo. Salam.